siapa yang kiranya layak untuk menjadi anggota HMI. Dan begitu kira-kira. Nah, mungkin ada yang disampaikan oleh Ketua Umum BPL ya, karena ini berbicara jenjang training juga. Biasanya ada semacam pola screening. Nah, screeningnya itu pun tidak semacam sebatas formalitas, tetapi memang ada tujuan tertentu yang itu disampaikan secara umum mungkin yang saya tangkap. Nah, secara khusus apa yang kemudian menjadi pokok ataupun tujuan sehingga seketat itu? Betul. Sehingga seketat itu. Apakah sampai sejauh ini ada proses seleksi yang seketat itu juga? Baik ya. Oke, langsung saya jawab. Mungkin saya lebih kepada mengaca dari kampus dulu. Oke. Kampus dan organisasi. Saya sempat pada saat itu ikut salah satu organisasi masih sebelum mengikuti yang namanya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ini. Saya mengikuti salah satu organisasi, tapi saya nggak bisa sebut organisasi itu ya. Jangan sebut. Mengikuti organisasi tersebut, saya sempat tanya kepada salah satu pemateri waktu pelatihan. Tanya, kalaupun memang organisasi ini adalah 80% dibandingkan dengan kampus, kenapa kok organisasi ini nggak dijadikan sebuah sekolah saja kalau nggak begitu? Karena di organisasi kita sudah dapat 80%. Pengetahuan didapat, praktek didapat. Beda dengan kampus, hanya menerima materi langsung pulang mahasiswanya. 20% sifatnya. Nah, sekarang kita bicara tentang internal HMI, organisasi HMI itu sendiri. Bicara tentang jenjang training, baik itu LK1, LK2, terkait kualitas kader, layak tidaknya lolos untuk mengikuti forum. Saya lebih fokus kepada LK2 dan LK3 ya. Mungkin kalau LK1 itu adalah tahap awal, cuma berbicara tentang keislaman. Apakah orang itu benar-benar paham praktiknya sholat, kira-kira begitu kan? Iya kan? Betul. Nah, kalau LK2 ini sudah berbicara tentang pengetahuan intelektualnya, ketuntutannya ke sana. Artinya kalau memang itu benar-benar kader HMI, itu membaca. Nah, dalam konteks saya garis bawahi, membaca istilahnya ini bukan hanya sekedar membaca buku, Menganalisa. menganalisa, kira-kira begitu kan? Analisis SWOT kan bahasanya begitu. Nah, harus itu sudah ini tahap intermediate training LK2. Harus itu lebih dipersiapkan oleh teman-teman. Artinya kita selaku tim master of training, instrukturnya, kita adalah guru HMI istilahnya, seharusnya memberikan contoh kepada adik-adiknya, kader-kader selanjutnya. Nah, berbicara tentang cekreningnya, memang kami itu menseleksi sejauh mana kemampuan mereka benar-benar mau ber-HMI, memberikan implementasi yang terbaik pada HMI. Akan dilihat saat mereka screening. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kalau saya boleh berspekulasi bahwasanya antara forumnya dengan screening itu jauh banyak didapatkan saat screeningnya. Bahkan LK3 pun juga demikian. Sampai yang saya minta ampun 3 hari itu screening BTG. Aduh, minta ampun. Meskipun saya lulusan pesantren 12 tahun ini. BTG nggak tuntas. Karena satu jus 30 ini harus hafal. Ini kalau LK3 30 juz itu harus apa? Harus hafal 30. Iya, karena ini tuntutan. Jadi hafal saya. Waduh, luar biasa. Tapi Kalau sekarang ini harus ditanyakan, ini dihafalkan lagi mungkin sudah hilang. Karena pada saat itu tuntutan. Kalau sudah tuntutan, sama dengan halnya bagaimana sekarang tuntutan HMI adalah digital. Kira-kira begitu, Mas Adil. Oke, baik. Nah, itulah jawaban dari saya. Memang ada semacam tujuan kualitas yang kemudian dikedepankan oleh HMI. Nah, kira-kira tadi berbicara bahasanya ada semacam prajurit yang kemudian dicoba untuk dipersiapkan. Nah, ketika prajurit itu siap, mungkin sebelum dijawab sama Mas Saka, saya boleh potong ya Mas Adil. Ini ada poin yang saya lupa. Mungkin saya sedikit cerita. Nah, cabang Jember itu meskipun terkenal sebuah politiknya ya. Mungkin keluar itu terkenal begitulah. Tapi cabang Jember ingat,
itu cabang Jimber siap bisa tidak siap memulangkan kader yang hanya main-main. Itu terbukti saat LK2 kemarin. Kita pulangkan kalau mau main-main dengan forum itu. Padahal itu tingkat nasional. Iya. Jadi kami itu tidak, meskipun dah terkenal jargon politiknya dari luar, tapi kami siap dengan segala kualitas yang kami tawarkan. Kira-kira begitu, Mas Adi. Jadi politik yang melahirkan perkaderan. Bukan gitu kan? perkaderan yang melahirkan politik. Bukan perkaderan yang melahirkan politik. Politik perkaderan. Politik perkaderan. Nah, betul. Oke. Nah, oke, itu program. Nah, tadi menyinggung persoalan PKI, gerakan-gerakan yang kemudian diawali ataupun dicoba untuk dari HMI. Nah, kira-kira kenapa kemudian artinya sifat apa yang menjiwai sehingga kader HMI dia berani kritis dan mau untuk turun? Nah, maksudnya adalah independensi yang seperti apa yang sekiranya itu menjadi semangatnya dalam proses menyelesaikan persoalan seperti yang disebutkan tadi, bukan skala nasional, bahkan Islam internasional pun berani untuk turun, padahal nyawa kan taruhannya, dan keluarga. Kira-kira apa yang kemudian menyemangati itu? Sifat apa kira-kira? Begitu kira-kira. Ini Saya baik Mas Adil. Mungkin saya juga mau berangkat dari hal-hal mendasar. Tadi kita sudah menyinggung pelatihan LK1. Nah, artinya khususnya wabil khusus HMI Kader Jimber, sebelum bicara tentang nasional, artinya di LK1 ini sudah mempunyai yang namanya tujuan target LK1. Nah, itu perlu kita garis bawahi sama teman-teman. Itu perlu dipahami sama teman-teman. Nantinya pasca LK1 harus ngapain? Sedangkan kita bicara tentang tujuan target LK1, terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi, serta hak dan kewajiban sebagai kader umat dan kader bangsa. Nah, artinya ini sudah jelas. Kader HMI pasca LK1 itu harus sadar secara organisasi, tidak lagi didorong oleh salah satu pengurus. Misal tataran komisaris, bukan lagi istilahnya didorong sama pengurus. Mereka mau tidak mau harus sudah sadar untuk berorganisasi. Karena untuk mengikuti LK1 sudah kita kasih gambaran besar sama instruktur saat malam pertama itu, sudah dikasih gambaran ini kunci awal yang kita sampaikan, tujuan target itu. Nah, makanya yang kita sampaikan bahwa sama ketika bicara rentetan fase yang selanjutnya adalah LK2 intermediate trending. Bicara tentang pemetaan organisasi. Kita sudah beda level dengan LK1. Bukan bicara tentang mengkodok di sini lagi, tapi peradaban dalam organisasi. Di cabang Jimber ada cabang Banyuwangi, ada cabang Probolinggo, ada Bondo Sositu Bondo, bahkan insya Allah kalau diresmikan sama Tumsaka cabang Lumajang, kira-kira begitu kan ya. Ya. Nah, artinya ini sudah, hari ini kita bersyukurlah di HMI. Sudah kita diberikan sebuah wadah yang itu begitu luar biasa, tinggal kita terima. Tinggal kita itu harus memperbaiki apa yang kira-kiranya sesuai dengan arus zamannya. Itu bicara konsep LK2, peradaban organisasi. Yang kita singgung, transformasi kepemimpinan LK3. Nah, bukan lagi mengkodok di sini. Kita dianggap selesai sudah di sini. Kita tinggal masuk di wilayah fase ketiga. Saya anggap bahasa Trisila tadi ya, Trisila. Artinya ini sudah jelas, teman-teman itu sudah diwajahi. Kita bagaimana mengambil suatu kebijakan nantinya. Disitulah di LK3 digodok betul. Pemetaan bagaimana nanti hubungan internasional yang di situ kita sebut PBB, nanti apa yang kita singgung oleh Mas Makmun tadi ya. Itu ada istilah PBB nanti, organisasi PBB yang di situ. Kenapa kok ini melibatkan Yusuf Kalla? Kenapa kok bukan Jokowi? Ini pertanyaan besar sebenarnya. Iya. Nah, maka telah disitulah kesadaran seorang kader HMI. Nah, tunggulah jawaban. Semoga saja 2024 ini adalah kader HMI. Tapi bukan dalam artian kita sebagai kader HMI mengikuti senior, tidak. Kita perlu ada gap. Kalau memang senior itu tidak benar, jangan ikuti. Kalau bahasanya Presidium Kami Nasional, Bang siapa? Viva Yoga. Viva Yoga,
Kalau sudah alumni tidak ngasih kontribusi urusan perkaderan, itu bukan alumni yang baik. Itu jelas. Mungkin silakan dicek di TikTok kami nasional itu ada. Makanya saya agak melenceng pikiran kalau ada senior begitu kan gitu. Bukan dalam artian jadi mohon maaf para senior, mari kita kontribusikan perkaderan untuk adik-adik ini yang memang betul-betul ingin memperbaiki secara perlahan, paling tidak begitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sama ya saya tanyakan kepada Ketum Irwan, Ketum BPL, kenapa kemudian kita harus berorganisasi di era ini dan kenapa harus HMI, begitu kira-kira. Jadi begini, kalau dari tadi itu lebih cenderung kepada ilmiah ya. Tapi saya lebih cenderung dianggap ini jadikan tulisan novel ya. Cerita. Kalau dulu. Ya saya sebelum masuk HMI itu saya apa ya? Tidak apa sih? Secara kalau ngomong di depan seperti ini saya tidak bisa. Tidak vokal ya. Nah, istilahnya tidak vokal istilahnya. Nah, tentu ketika saya mencoba analisis ternyata saya ini benar-benar dibentuk saat di HMI. Khususnya wabil khusus saat di komisariat. Saya masih teringat itu, mungkin salam takdim kepada Bang Syofil Latif itu ya. Saat itu rapat saya menjadi divisi Pubdekdo. Itu saya buat grand design tentang RAK Acara. desain. Iya. Gambarannya seperti ini, pamfletnya seperti ini, bannernya seperti ini. Ternyata dari situ dikoreksi sama pengurusnya saat rapat dikoreksi, ini malah disobek. Siapa yang nggak mau emosi? Karena saya di luar ini tidak terbiasa hal-hal yang seperti ini. Disobek. Aduh mentang saya, langsung saya aungaki ya menjadi itu gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ongak gitu. Iya. Ini bahasa internasionalnya. Dari situ saya benar-benar mencoba bersyukurlah masuk HMI. Hal-hal yang poin ini itu yang pertama. Yang kedua, sebelum masuk HMI lagi saya ini diajak ke Papuma. Diajak ke Papuma Di Papua. Bukan Papuma, di Jimber ini ada Papuma. Pantai, istilah pantai. Diajak ke pantai hari Kamis dulu, hari Kamis. Tapi diajak ke forum LK1. Siapa yang nggak kaget ini? Lagi-lagi nggak bawa salinan, cuma saya masih kental pakai songkok nasional dulu forum LK1. Makanya di situ ada teman LK1 saya ada Mas Gilang dari Ibnu Khaldun, dari TP itu ada Mas Zen, dari FISIP itu ada Mas Agung. Dari situ saya mencoba karena saya tidak mengenal satu sama lain, saya mencoba proaktif. Karena posisinya saya uang nggak ada, karena tadi saya bahasanya saya diculik. Tapi saya sangat bersyukur meskipun diculik. Tapi ternyata di HMI saya benar-benar dicetak secara kualitas. Meskipun ini masih jauh dari kata sempurna lah istilahnya. Karena kami masih terus mau berproses, istilahnya begitu. Artinya, jadi saya berharap kepada calon mahasiswa online ya, mahasiswa online kan? Ya mahasiswa online, temukanlah organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa kok harus HMI? Karena disitulah banyak daya tawar, nilai tawar yang akan siap membimbing Anda, siap mendidik Anda. Dan tapi ingat, di organisasi ini adalah organisasi benda mati. Karena kalianlah yang akan siap memperjuangkan HMI. Kira-kira begitu. Mungkin itu Mas Adil dari saya. Statement terakhir itu. Oke, selesai ya. Oke. Ini adalah kewajiban kita juga. Kewajiban untuk mencerahkan dan juga menginformasikan sesuatu yang baik ataupun yang benar. Yang itu juga akan berdampak pada kita dan lingkungan kita. Nah, semoga kajian ini yang kita sebut dengan diskusi maraton akan dilaksanakan secara kontinu, artinya berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada malam hari ini aja. Jadi ada lanjutan-lanjutan lagi. Mungkin dengan pembahasan tema yang itu pun tidak kalah menariknya dan kalah pentingnya untuk kita kaji, untuk kita bahas.
Mungkin itu dari saya. Bila mana ada sikap ataupun tutur kata yang keliru ataupun tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.